Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mariani Putri dengan NIM 20040750033 dari kelas M96. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah resume materi pertemuan 5 yang dibawakan oleh praktisi Ibu Ika Muharini. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang pidato. Apakah teman-teman tahu apa itu pidato? Seperti apa bentuknya pidato? Sebelum teman-teman menjawab apakah itu pidato dan bagaimana bentuknya, akan menguraikan pengertian dari pidato tersebut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata, wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Sedangkan menurut beberapa para ahli, salah satunya menurut Syam, menjelaskan bahwa pengertian pidato adalah teknik berbicara dengan menggunakan kata-kata atau bahasa yang efektif. Sebagai kesimpulan untuk pengertian pidato tadi, yaitu bahwa pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa yang baik dan efektif dengan tujuan untuk menyampaikan ide atau gagasan maupun penjelasan mengenai suatu masalah sehingga pendengar dapat mengerti dan dipengaruhi. Adapun tujuan berpidato diantaranya yaitu yang pertama memberikan sapaan, yakni memberikan pembukaan atau sapaan kepada para pendengar. Terus yang kedua, memberikan informasi, yakni memberikan informasi kepada khalayak seperti konferensi pers, mengumumkan mengenai hari pertama puasa dan lebaran. Terus yang ketiga, mempengaruhi pendengar, yakni tujuannya supaya pendengar mau melakukan apa yang dihimbau dalam pidato. Terus yang keempat, menghibur pendengar, yakni orang yang pidato menggunakan kata-kata yang menyenangkan pendengar dengan tujuan untuk menghibur. Terus yang terakhir, meyakinkan pendengar, yakni pidato ini dilakukan di acara-acara penting, contohnya kampanye politik. Nah teman-teman, selanjutnya ada beberapa metode pidato, diantaranya yang pertama metode naskah, yaitu dengan membaca teks secara utuh di depan audiens. Terus yang kedua, metode menghafal, yaitu dengan menghafal keseluruhan pidato. Terus yang ketiga yaitu metode serta-merta, yaitu dengan metode yang serba mendadak. Terus yang keempat ada metode ekstemporan, yaitu dengan membaca dan mencatat sebagian. Terus yang terakhir yaitu metode variatif dengan melalui berbagai media. Nah teman-teman, ada 3 struktur teks pidato, diantaranya itu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, pembukaan di sini berisi tentang salam pembuka, ucapan berupa penghormatan, ucapan rasa syukur, dan pengantar ke arah topik utama. Nah, selanjutnya untuk bagian isi. Nah, isi ini berisi mengenai informasi yang penting. Dan yang terakhir ada penutup, di mana berisi tentang kesimpulan mengenai hal-hal yang sudah disampaikan. Ucapkan minta maaf apabila pidato ada kesalahan, dan ucapkan terima kasih. Boleh menambahkan pantun, quotes, pepatah, maupun kata-kata mutiara. Setelah itu, mengucapkan salam. Nah, selanjutnya cara untuk membuat teks atau narasi pidato. Di antaranya yaitu yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Terus yang kedua, menganalisis karakteristik target audiens. Terus yang ketiga, mencatat ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam pidato. Terus yang keempat, menentukan tujuan pidato. Terus yang kelima, membuat kerangka seperti pembuka, isi, dan penutup. Selanjutnya, mengembangkan kerangka menjadi naskah pidato. Terus yang terakhir, perindah isi pidato dengan skincare, seperti dengan memberikan sebuah pantun. Nah, teman-teman, sikap yang harus ditunjukkan saat kita berpidato. Di antaranya, berdiri dengan 2 kaki, tidak bertumpu pada 1 kaki. Tidak bersandar di podium, tidak memasukkan tangan di kantong celana maupun baju, jangan menggunakan lelucon yang tidak ada hubungannya dengan isi pidato. Selanjutnya, gestur tubuh kita tidak berlebihan, kontak mata harus dijaga, merapikan pakaian sebelum memulai pidato, dan yang terakhir, durasi pidato harus sesuai dengan waktu yang diberikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.